Baik, kita langsung mulai saja. Oke, selamat siang, para YouTuber, para trader, dari seluruh tanah air. Pada kesempatan siang kali ini, hari ini hari Kamis, tanggal 6 Agustus, kita bertemu lagi di acara webinar atau seminar online lah ya. Seminar online, kali ini kita ingin membahas atau melihat, eee dari pure currency atau di forex. Nah, ini mungkin dari para trader yang kebetulan saat ini lagi ada posisi di currency atau di mata uang atau di forex, entah itu yang Euro USD atau pound sterling USD atau Aussie. Nah, di beberapa menit ke depan nanti kita akan sedikit ulas baik dari sisi fundamental maupun dari sisi teknikal. Nanti kita akan apa namanya, kupas, peluang apa nih yang bisa kita dapatkan dari khususnya mayor currency, jadi yang mata uang yang menjadi lawan dari US dollar. Nah, seperti itu. Baik, mungkin dari apa namanya, saya share seperti bisa, nanti kita akan melihat gambarnya seperti apa, ada beberapa apa namanya, dari beberapa mata uang, khususnya yang berlawanan US dollar lah ya, yang berlawanan dengan US dollar, jadi kita fokuskan untuk yang mayor currency. Nanti next time bahas mengenai yang yang cross currency yang lawannya setelah US dollar. Oke, saya di sini Rudi Oktrianto dari tim R&D atau analis dari GK Invest Cabang Semarang. Untuk yang pertama, kita akan melihat mengenai Australia dollar atau Aussie. Nah, sangat menarik sekali. Untuk Aussie sendiri atau Australia dollar lawan US dollar. Untuk minggu pertama, kemarin pergerakan Aussie sempat diuji lah ya, diuji dengan keputusan dari Bank Sentral Australia, yang mana tetap mempertahankan suku bunganya sebesar 0,25%. Hal ini membuat pergerakan Australia sempat bervolatil, ada penguatan, dan di beberapa hari terakhir, beberapa setelah Bank Sentral mempertahankan suku bunga, pergerakan Aussie lebih cenderung ke penguat. Nah, ini seiring dengan pelemahan yang terjadi di US dollar. Kemudian di minggu yang kedua, nanti fokus pelaku pasar, khususnya yang bertransaksi Aussie, itu nanti akan dirilis perubahan jumlah pengangguran. Nah, ini juga cukup penting sekali, karena jumlah pengangguran di di Australia itu cenderung meningkat seiring pandemik dari COVID-19. Jadi dari bulan ke bulan memang ada kenaikan, tapi tidak terlalu banyak sih. Tapi memang ada efek juga sih dari pandemi COVID-19 ini yang membuat negara Australia, pemerintahan Australia berusaha untuk menekan, kemudian memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya untuk social distance, kemudian tetap berada di rumah seperti itu. Jumlah tenaga kerja memang sedikit ada penurunan. Jadi untuk GDP-nya pun, produk domestik bruto, itu juga mengalami penurunan dari 0,5% ke minus 0,3%, di benar-benar ada penurunan. Kemudian sektor pengangguran pun juga naik dari 7,1 ke 7,4. Nah, yang menarik di sini adalah inflasi ini. Nah, inflasi yang mengalami penurunan, bahkan di bulan kemarin dirilis bulan Juni itu menyentuh minus 0,3 dari 2,2 ke minus 0,3. Jadi inflasi di sini memang masih jauh dari harapan kebijakan moneter dari Bank Sentral Australia yang mengharapkan paling tidak untuk inflasi mereka ingin mencapai sekitar 2%. Tapi ternyata di tengah pandemi seperti ini
dan di tengah, aktivitas perekonomian di negara Australia sendiri pun sedang menurun. Jadi, hari ini juga memicu inflasi yang, ikut menurun ke -0,3%. Suku bunga masih sama 0,25%. Untuk, trade balance ada sedikit kenaikan dari 7.341 ke 8.202. Itu yang sedikit memberikan angin segar. Tapi seiring pelemahan dari US dollar, nah ini membuat mata uang Australia, Aussie ini sempat, naik beberapa hari terakhir. Cuman, nah ini kalau kita melihat sejarah nih, historis sedikit kita ke belakang nih ya. Ini sedikit saya dapat informasi juga, saya capture. Bulan Agustus merupakan bulan yang cukup sulit bagi Aussie, khususnya Australia dollar lawan US dollar. Kenapa? Karena selama bulan Agustus, ini berdasarkan kita lihat sejarah nih ya, kita lihat sejarah dalam satu dekade terakhir, di bulan Agustus, itu Australia dollar dalam 10 tahun terakhir cuman mengalami satu kenaikan. Ini kalau saya data saya dari 2009 ya, 11 tahun terakhir. Jadi ada 2 kali kenaikan di bulan Agustus. Sisanya itu adalah mengalami penurunan. Tahun lalu itu penurunan sampai minus 1,64%. 2018 sempat minus sampai 3,17%. Jadi sejarah mengatakan di bulan Agustus memang kemungkinan bulan yang kurang beruntung untuk pergerakan dari Australia dollar. Tapi kita juga perlu melihat karena situasi saat ini US dollarnya memang kondisinya lagi sedikit sulit. Nah, jadi memberikan sedikit angin segar kepada pergerakan Aussie untuk paling tidak optimis untuk bisa plus paling tidak ya apa namanya memecahkan rekor lah ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun terakhir minus terus. Jadi paling tidak ini gimana caranya Aussie bisa lebih bangkit lagi di bulan Agustus. Performa Aussie sangat bagus itu ketika bulan Februari. Nah, mungkin kita bisa lihat catnya. Bulan Februari sangat bagus, kemudian yang kurang begitu beruntung itu bulan Agustus sama bulan Mei. Nah, untuk Aussie yang bulan Mei sama bulan Agustus memang kurang kurang begitu apa namanya pergerakannya ada pelemahan lah ya, pelemahan di bulan Agustus sama Mei di 10 tahun terakhir. Kemudian kalau kita melihat dari pergerakan dari Australia dolar, ini saya capture chart daily, kita lihat di apa namanya harian, karena kita ingin melihat ini jangka menengah ini gimana nih pergerakan Australia, Aussie. Kalau saya lihat dari gambaran chart, ini memang sedikit membentuk kayak semacam pattern lah ya, pattern inverse head and shoulder, dan sudah breakout. Untuk target kemungkinan ke 0,76. Nah, kisaran 0,76 karena sudah terjadi breakout, ada double top di breakout untuk inverse-nya 0,66 sama 0,65. Sedangkan neckline atau head-nya itu berada di 0,0.55. Jadi kondisi saat ini memang sedang bullish dan di saat yang bersamaan memang US dollar-nya memang ada pelemahan seperti itu. Jadi ini memberikan angin segar untuk Aussie paling tidak bangkit lah ya apa namanya mengakhiri rekor terburuk selama 6 tahun terakhir di bulan Agustus selalu endingnya berakhir dengan minus. Nah, jadi paling enggak mudah-mudahan juga bisa apa namanya bangkit lagi memecahkan rekor setelah 6 tahun di bulan Agustus selalu berakhir dengan kondisi minus. Nah, jadi secara teknikal kalau saya lihat memang masih ada apa namanya bullish, jadi paling tidak target untuk impulse itu di kisaran 0,76. Sekarang masih running 0,71, 0,72. Ya, jadi mendekati 0,72. Jadi masih ada sekitar 4.000 lah ya, 4.000 pip lagi yang kalau misalnya ini memang benar-benar penguat dan mengenai target inversion head and shoulder ini.
Kemudian kalau kita lihat secara teknikal dari sisi yang lain, uh, kita pakai Vibo supaya gampang untuk melihat apa namanya levelnya. Untuk saat ini memang Aussie lagi kalau saya tarik garis dari 0,81 ke 0,55 itu saat ini berada di level 61,8%. Jadi biasanya kalau aturan dari Fibonacci ini merupakan sinyal untuk giris ya, sinyal untuk turun. Cuman kita juga perlu lihat masih ada level di 78,6%. Itu jatuhnya sekitar 0,75760. Jadi kalau kita kombinasikan atau kita apa namanya gabungkan dengan yang tadi pakai inverse, jadi untuk area sell mungkin kita bisa cari di antara 0,75 sampai 0,76. Nah, itu untuk area sell bagi Australia dollar lawan US dollar. Untuk target paling tidak kembali lagi ke 0,71 atau dia bisa turun sampai di 0,68. Kalau mungkin penurunannya sedikit ekstrim, nah, paling tidak dia akan meraih ke 0,65. Tapi untuk saat ini, kalau menurut saya secara teknikal penguatan masih kemungkinan masih terjadi. Jadi paling tidak kalau misalnya kita mau cari pembalikan arah ya di antara 0,75 sampai 0,76. Nah, jadi gambaran untuk Aussie. Sekarang kita beralih ke Euro. Nah, ini Euro ini sangat menarik sekali karena dalam 1 minggu terakhir memang banyak sekali data ekonomi yang dirilis. Cuman untuk Euro sendiri kebetulan ekonominya lagi sedikit naik, jadi membuat apa mata uang Euro ini rally lah ya dia rally-nya juga sangat lumayan tinggi sampai di 1,18. Nah, mendekati 1,20. Mendekati 1,20. Jadi dia rally dari 1,11 ke 1,18. Jadi sangat sangat apa namanya lumayan banyak sekali dalam 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir sangat banyak sekali. Cuman untuk minggu kedua nanti apa akan dirilis dari data ekonomi dari zona Eropa, produk domestik bruto GDP nanti akan dirilis data yang terakhir sempat ada minus 12,1, sedangkan sebelumnya minus 3,6. Jadi ini akan menjadikan tolak ukur atau ekonomi indikator bagi pelaku pasar apakah kondisi perekonomian zona Eropa di tengah pandemi COVID-19 ini masih tetap dikatakan sehat atau kurang sehat. Nah, itu memang harus apa namanya memang sangat ditunggu sekali oleh pelaku pasar sehingga untuk mereka berinvestasi untuk membeli saham-saham yang ada di perusahaan-perusahaan dari Eropa atau mungkin bertransaksi di mata uang Eropa mereka jadi lebih jelas. Jadi ini untuk mengukur perekonomian di zona Eropa nanti di minggu kedua atau minggu depan itu akan dirilis mengenai produk domestik bruto khusus untuk zona Eropa. Kemudian dari sektor pengangguran sama kondisinya seperti sama seperti negara Australia karena masih dilanda COVID, zona Eropa juga mengalami penambahan jumlah pengangguran dari 7,7 ke 7,8, kata yang terakhir 7,8. Kemudian di inflasi ada kenaikan 0,1% dari 0,3 ke 0,4. Jadi ini sedikit membawa semacam angin segar lah ya bagi Bank Sentral Eropa untuk kembali lagi melihat atau mereview atau mungkin menambahkan kebijakan moneter yang akan ditambahkan ketika nanti mereka akan melakukan meeting. Nah, untuk SEB sendiri jadwal untuk meeting Bank Sentral Eropa itu nanti akan dilangsungkan bulan depan tanggal 10 September. Jadi ini akan apa namanya akan membawa dampak untuk apakah akan merubah kebijakan moneter atau masih melanjutkan kebijakan moneter yang saat ini yang sudah ditentukan karena perekonomian memang sudah ada apa namanya aktivitas perekonomian sudah mulai bangkit lagi di tengah beberapa bulan kemarin zona Eropa memang termasuk negara yang jumlah penderita COVID-19-nya ini lumayan banyak. Nah, seperti itu. Tapi masih
masih lebih banyak Amerika daripada yang di kawasan Eropa. Tapi itu pun juga bank sentral, gubernur bank sentral, Christine Lagarde juga dia akan melihat perkembangan penderita jumlah penderita COVID-19 di zona Eropa untuk dia akan melakukan stimulus. Nah ini stimulus yang mungkin akan diluncurkan lagi atau di apa namanya diluncurkan lagi oleh Bank Sentral Eropa. Jadi stimulus kalau di Indonesia ya kayak semacam BLT lah ya, bantuan langsung tunai lah seperti itu. Kemudian dari sisi teknikal untuk Euro USD, kalau saya lihat kenaikan masih uptrend masih berlanjut, paling tidak akan menyentuh di 1,20. Kalau misalnya nih mungkin perekonomian Amerika sudah mulai bangkit dan mungkin Eropanya sedikit kendor, nah itu mungkin akan terjadi aksi taking profit. Jadi paling tidak kalau taking profit jatuhnya di antara 1,17 sampai 1,16. Sorry, yang bawah 1,16 tidak ada seperti itu untuk yang Euro USD. Tapi untuk tren jangka pendek sekarang paling tidak Euro USD akan sedikit meraih ke 1,20 karena kondisinya memang sedikit lumayan di atas angin lah ya, masih lumayan bagus untuk yang di zona Eropa. Meskipun GDP nanti kita juga perlu lihat minggu depan apakah produk domestik bruto ini apa namanya hasilnya memuaskan atau sesuai dengan harapan atau tidak. Kalau misalnya minggu depan PDB-nya, GDP-nya mungkin kurang begitu bagus, nah itu mungkin saatnya Euro untuk taking profit. Tapi kalau misalnya GDP-nya itu bagus, ya paling tidak dia akan mencoba ke 1,20. Jadi bisa kita cermati untuk minggu depan karena data ini untuk mengukur perekonomian zona Eropa sehat atau kurang sehat dan itu akan memengaruhi pergerakan euro, mata uang euro. Baik, itu sedikit gambaran mengenai euro. Kemudian kita beralih ke pound sterling. Nah, ini pound sterling merupakan mata uang favorit lah ya. Banyak sekali yang transaksi GU. Nah, meskipun pergerakan GU apa namanya akhir-akhir ini memang mengikuti euro juga. Jadi ada penguatan, sempat terjadi penurunan jatuh karena beberapa waktu lalu masih ada apa namanya negosiasi. Nah, negosiasi mengenai Brexit dengan Komisi Uni Eropa. Tapi dari negosiasi tersebut sudah dicapai beberapa poin-poin tertentu yang sekiranya saling menguntungkan antara Inggris dengan Uni Eropa. Jadi hal ini memang sangat dibutuhkan oleh Inggris karena ketika nanti kalau Inggris keluar dari zona Eropa itu dia bisa negara yang bisa berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Tapi itu pun juga tidak lepas harus apa namanya tetap bekerja sama atau memiliki hubungan bilateral dengan Komisi Uni Eropa supaya apa? Supaya perekonomian dan masih tetap perekonomian Inggris ini masih tetap eksis lah ya ibaratnya seperti itu. Kemudian untuk data GDP produk domestik bruto itu mengalami penurunan ke minus 2,2. Kemudian untuk sektor pengangguran itu masih sama, data yang terakhir 3,9. Kemudian dari inflasi itu ada kenaikan inflasi 0,5 sampai 0, ke 0 dari 0,5 ke 0,6. Ini masih di bawah ekspektasi Bank Sentral Inggris. Nah, Bank Sentral Inggris juga menginginkan paling tidak untuk inflasi bisa mencapai 2%. Tapi saat ini masih di level 0,6%. Jadi masih jauh dari harapan dari kebijakan moneter Bank Sentral Inggris. Nah, seperti itu. Kemudian untuk suku bunga baru saja tadi jam 1 Bank Sentral Inggris itu merilis suku bunga terbaru. Jadi suku bunga yang tadi siang dirilis jam 1 itu Bank Sentral Inggris lebih condong untuk mempertahankan suku bunga sebesar 0,10%. Jadi dia lebih ke suku bunga tetap lah ya, suku bunga tetap karena di tengah situasi kondisi seperti ini belum memungkinkan untuk memangkas suku bunga atau menaikkan
suku bunga. Jadi paling tidak suku bunga masih sama, tapi kebijakan moneter yang berubah. Yang untuk pidato dari Bank Sentral, Gubernur Bank Sentral Inggris nanti jam 6 sore mungkin bisa dilihat apakah pidato ini akan memberikan angin segar ke pergerakan pound sterling atau tidak. Nah, ini akan menentukan pergerakan pound sterling, paling tidak pound sterling akan GU-nya akan bervolatil nanti jam 6. Pas Gubernur Bank Sentral Inggris berpidato menyampaikan kebijakan moneter, kemudian kenapa dia mempertahankan suku bunga, tentu ada alasan tertentu. Nah, itu nanti kita bisa simak jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk pound sterling sendiri sama kayak Australia dollar. Nah, ini pound sterling juga di bulan Agustus ini merupakan bulan yang kurang beruntung bagi pound sterling. Jadi dalam 6 tahun terakhir, di bulan Agustus harga GU itu berakhir dengan kondisi negatif atau turun. Jadi berakhir dengan kondisi turun. Nah, itu akan merupakan suatu tantangan baru, apakah GU di bulan Agustus ini akan memecahkan rekor, maksudnya memecahkan rekor setelah 6 bulan minus, bulan ke-7 ini harus plus gitu kan ya. Nah, paling tidak seperti itu. Jadi bulan Agustus ini memang dari 10 tahun terakhir GU hanya naik 2 kali, yaitu di tahun 2012 sama di tahun 2013. Sisanya dalam satu dekade ini GU berakhir dengan turun. 8 tahun dia turun, 2 kali cuma naik. Itu 2012 sama 2013. Itu. Jadi apakah di tahun ini 2020 di bulan Agustus pound sterling memecahkan rekor setelah 6 tahun terakhir berakhir dengan kondisi turun atau kondisi minus gitu kan ya. Kondisi turun. Hal ini pun sama dengan ketika bulan Mei. Nah, bulan Mei pun juga lebih parah lagi. Dalam 10 tahun terakhir cuman 1 kali dia naik. Dan naiknya pun sangat signifikan, itu 2009. Sekitar 9,47%. Nah, itu juga lumayan banyak gitu kan ya. Cuman di sisa tahun tersebut sampai tahun 2019 itu berakhir dengan minus, berakhir dengan turun maksudnya. Nah, berakhir dengan turun. Itu sampai 2009. Nah, kondisi saat ini ya untuk rata-ratanya sih average-nya sekitar 1% sih ya penurunan. Tapi ya kita juga perlu lihat apakah di tengah kondisi sulit, di tengah kondisi perekonomian lagi sulit di Amerika, apakah hal ini akan dimanfaatkan oleh pound sterling untuk berakhir dengan kondisi plus atau naik. Nah, kita juga perlu cermati karena histori mengatakan kalau bulan sulit Agustus sama Mei. Nah, kebetulan sekarang bulan Agustus jadi sedikit agak sulit untuk pound sterling, tapi ya bukan tidak mungkin sesuatu masih bisa terjadi. Jadi masih juga bisa plus juga bisa. Tapi yang jelas memang untuk GU ini memang cukup menarik untuk kita cukup menarik untuk ditransaksikan sih ya, karena pergerakannya memang sangat volatilitasnya sangat tinggi sekali dibandingkan dengan mata uang lain termasuk IC. Nah, pound sterling yen pun juga cukup tinggi dibandingkan dalam range harian pun juga lebih lebar lah ya, lebih lebih banyak dibandingkan currency lain. Nah, kalau secara teknikal untuk GU kalau saya lihat tren masih naik. Untuk kenaikan paling tidak akan mencoba di 1,327 itu di 88,6%. Ya paling tidak mendekati 1,33 lah ya. 1,33 untuk area sell, kalau saya bilang sih area sell dari 1,325 ke 1,330 itu paling tidak untuk area sell, kita coba untuk mencari pembalikan arah. Kalau misalnya kita sell di 1,33 ya untuk stop kita juga perlu tahu, stopnya memang harus kita paham juga sih. Stopnya di kisaran 1,35. Kalau saya menambahkan stop loss di situ. Kalau misalnya nih masih naik, katakanlah masih naik dan dia breakout sampai 1,35 ya,
itu akan paling tidak paling tidak pound sterling akan terus naik sampai di 1,37. Tapi dia akan sedikit tertahan di 1,33 sampai 1,34. Kalau misalnya terjadi penurunan yang cukup ekstrim, GU paling tidak akan mencoba di bawahnya 1,30. Kalau lebih ekstrim lagi ya dia akan mencoba 1,27. Tapi untuk kesepakatan Brexit, untuk negosiasi Brexit masih berlanjut karena masih ada beberapa poin-poin poin-poin tertentu yang cukup penting juga untuk menjaga hubungan bilateral antara Inggris dengan Eropa itu juga masih belum deal. Nah, jadi masih ada harapan kalau misalnya tidak deal, nah itu membuat harga pound sterling kembali lagi drop atau turun. Tapi kalau misalnya dia deal, nah itu akan membawa angin segar bagi GU untuk mencoba untuk 1,33 atau 1,35. Sedikit agak jauh ya mungkin 1,37. Itu jatuhnya di 113% di area tersebut. Jadi mungkin GU ini memang cukup menarik ditransaksikan. Jadi kita juga perlu melihat apakah di bulan ini GU ini selama berapa tadi 7 tahun terakhir lah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 7 tahun terakhir berakhir dengan kondisi turun. Apakah di tahun ke-8 di 2020 ini di bulan Agustus GU GU berakhir dengan kondisi plus. Nah itu sangat menarik untuk kita simak, untuk kita cermati. Karena di bulan ini memang banyak sekali data ekonomi penting, negosiasi, kemudian belum termasuk kesepakatan dagang antara Amerika dengan Inggris. Nah ini dari penasihat perdagangan Amerika pun juga ingin menjalin kesepakatan dagang Amerika dengan Inggris. Itu berita tadi pagi. Jadi Amerika memang ingin menjalin hubungan kesepakatan dagang dengan Inggris. Jadi supaya lebih baik lagi. Ya selama ini memang sudah terjalin sih, tapi kan Amerika juga ingin negosiasi lagi supaya supaya kesepakatan ini bisa lebih baik lagi. Paling tidak bisa menguntungkan kedua negara antara Amerika dengan Inggris. Oke untuk GU saya rasa cukup jelas lah ya, cukup jelas. Jadi untuk tren kalau saya lihat tren masih naik mencoba untuk 32 ke 1,32 atau 1,33 untuk misalnya kalau kita mau cari pembalikan arah ya mungkin di area itu 32 sampai 33, 1,32 sampai 1,33. Untuk stop paling enggak di 1,35. TP bisa kita lakukan di 1,30 sampai 1,29. Mungkin sedikit agak jauh atau ekstrim di 1,27. Tapi sekali lagi pergerakan GU ini memang cukup sensitif terhadap fundamental. Jadi kita memang harus mencermati berita fundamental yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi. Analisa teknikal apapun, tetap kita harus melihat berita fundamental. Jadi kita tidak bisa trading murni 100% teknikal itu tidak bisa, tapi kita harus perlu melihat fundamental yang ada terjadi apa nih, supaya apa? Supaya kita juga bisa memakai strategi yang tepat. Nah, jadi kalau misalnya, oh mungkin kondisinya lagi bagus nih, nah kita bisa pakai strategi yang untuk tren misalnya. Ataupun kalau misalnya dia bolak-balik, katakanlah mungkin belum ada, mungkin fundamental mungkin cuma sedikit, nah mungkin kita bisa pakai strategi yang untuk bolak-balik seperti itu. Baik, kita tinggalkan GU, kita beralih ke USD Yen, di Yen Jepang. Untuk Yen Jepang, di bulan ini memang banyak sekali data ekonomi yang dirilis, termasuk PDB juga dirilis, produk domestik bruto, tanggal 17 Agustus, pas hari Senin lah ya, hari Senin. Data sebelumnya minus 0,6%, diperkirakan mengalami penurunan. Jadi ini untuk mengukur perekonomian suatu negara untuk PDB. Jadi kemungkinan ada penurunan ke minus 1,2%. Nah dari Jepang sendiri penderita COVID juga bertambah, terutama di kota Tokyo dan beberapa kota itu ada penambahan penderita COVID dan ini sedikit memberikan tekanan ke pergerakan USD Japanese Yen. Tapi ternyata USD-nya memang lebih parah lah ya,
lebih drop lagi. Jadi UJ ini kecenderungan dia lebih ke penguatan. Nah, meskipun menguat memang sempat ada pelemahan juga sih, dan masih dalam bentuk range. Jadi UJ ini dalam apa namanya 2 bulan terakhir memang sedikit bergerak dalam range. Kemudian sektor apa namanya neraca perdagangan di Jepang juga dirilis. Ini juga menjadi satu apa namanya perhatian bagi pelaku pasar. Kemudian pergerakan indeks, pergerakan saham-saham Jepang juga berpengaruh terhadap pergerakan UJ. Untuk GDP apa namanya minus. Kemudian untuk pengangguran ini sedikit berkurang. Nah, ini sedikit membawa angin segar ke UJ supaya untuk lebih menguat. Karena dari sektor pengangguran pun berkurang dari 2,9 ke 2,8. Kemudian untuk inflasi ini masih sama 0,1 ke 0,1. Jadi Bank Sentral Jepang mereka lebih cenderung mempertahankan kebijakan. Jadi mempertahankan kebijakan yang selama ini mereka apa namanya luncurkan karena inflasinya apa namanya masih sama 0,1. Kemudian dari suku bunga masih tetap beberapa tahun terakhir memang BOJ atau Bank Sentral Jepang ini memang cenderung ke suku bunga negatif 0,1%. Untuk yang data terakhir kemungkinan juga sama sih masih 0, tapi lebih condong untuk mempertahankan suku bunga negatif karena Bank Sentral Jepang ini menginginkan masyarakatnya tidak gemar menabung. Nah, karena suku bunga negatif. Kalau suku bunga negatif, kalau kita menabung di bank, uang kita malah habis kena bunga, bunganya nggak nambah, tapi bunganya malah berkurang. Nah, gitu. Jadi pemerintah Jepang dan Bank Sentral Jepang lebih menginginkan masyarakatnya itu menginvestasikan dananya mungkin di properti atau mungkin di sektor lainnya selain di sektor perbankan seperti itu. Jadi BOJ ini memang sudah lama sekali mempertahankan suku bunga negatif 0,1%. Kemudian untuk pergerakan dari UJ, US dollar Japanese yen, kalau saya lihat lebih cenderung ke range lah ya, cenderung masih ke range antara 0,09 sampai di 0,304 di antara itu aja lebih cenderung ke bolak-balik di antara range itu. Cuman karena beberapa apa namanya dari sektor perekonomian yang mempengaruhi pelemahan bagi US dollar, nah ini memberikan angin segar untuk yen Jepang ini mengalami penguatan. Tapi penguatannya pun juga saya rasa juga sedikit terbatas karena dalam di minggu depan tanggal 17 Agustus akan dirilis mengenai produk domestik bruto. Nah, ini untuk mengukur perekonomian Jepang di tengah kondisi pandemi Covid ini apakah masih bertahan atau mengalami pelemahan. Nah, itu akan paling tidak akan menguji pergerakan US dollar Japanese yen. Kemudian untuk setelah kita ke UJ, kita kembali lagi membahas mengenai USD Kanada. Nah, ini untuk Kanada, negara Kanada memang untuk pengangguran kemungkinan ada penurunan. Ini nanti akan dirilis besok hari Jumat lah ya minggu ini. Besok Jumat akan dirilis untuk tingkat pengangguran di Kanada. Kemudian perubahan jumlah tenaga kerja pun juga mengalami penurunan dari 952.000 ke 400.000. Kemudian penganggurannya menurun dari 12,3% ke 11%. Kemudian untuk penjualan retail juga akan dirilis di minggu ketiga. Kemudian di indeks harga konsumen inti bulanan sama tahunan juga dirilis di minggu depan di hari Rabu tanggal 19. Nah, itu juga sangat menguji pergerakan dari US dollar US dollar lawan Kanada dollar. Kemudian dari sektor produk domestik bruto
sempat data terakhir minus 2,1%, data sebelumnya 0,1%. Jadi ada penurunan perekonomian atau aktivitas perekonomian di negara Kanada, karena negara Kanada juga negara yang terkena dampak COVID-19, jadi membuat aktivitas perekonomian mengalami penurunan sampai ke minus 2,1%. Cuman untuk sektor pengangguran itu mengalami pengurangan, penganggurannya sedikit berkurang, 13,7 data yang terakhir, kemudian data sebelumnya data yang terakhir dia 12,3, jadi ada penurunan lebih dari 1%, lebih dari berapa nih 0,1% lah ya, dari 1%. Jadi kebijakan Bank Sentral Kanada memang membuat situasi perekonomian tetap stabil meskipun ada penurunan, tapi di sektor tenaga kerja memang perlu kita acungi jempol lah ya. Jadi sempat menurunkan jumlah pengangguran. Kemudian untuk suku bunga yang terakhir 0,25%. Nanti akan untuk Bank Sentral Kanada nanti akan merilis suku bunga terbaru nanti tanggal 9 September. Kemudian kalau kita lihat secara teknikal, jadi mata uang Kanada dolar ini termasuk mata uang komoditas. Jadi sedikit ada hubungannya atau korelasinya dengan crude oil. Jadi mungkin traders yang transaksi crude oil memang ada sedikit korelasi yang positif dengan Kanada dolar. Kemudian dari segi teknikal, saat ini USD Kanada sedang bergerak di 1,32. Kemudian kalau misalnya terjadi penurunan atau terjadi penguatan, jadi paling tidak akan menguji ke 1,31 atau mendekati 1,30 lah ya, mendekati 1,30. Itu kalau misalnya kita mau cari pullback atau reversal ya di area itu 31 sampai 30, mendekati 30. Dengan batasan stop loss ya 1,29 untuk batasan stop loss. Untuk target kenaikan paling tidak 1,33, kalau mungkin sedikit ekstrim ya di 1,36. Nah, jadi untuk area buy 1,31 sampai 1,30, stop loss di 1,29. Supaya kalau kita tidak di stop loss 1,29, khawatirnya pergerakan USD Kanada dolar ini akan menuju ke 1,27. Nah, jadi akan range-nya juga sangat banyak sekali. Jadi paling tidak kita harus kasih batasan stop di 1,29. Untuk kenaikan, target kenaikan ke 1,33 sampai ke 1,36. Oke, kita tinggalkan USD Kanada dolar. Kita beralih ke USD Swiss. Nah, ini negara Swiss. Jadi jumlah pengangguran yang akan dirilis minggu depan, hari Senin tanggal 10, mengalami kenaikan karena dampak dari COVID-19 negara Swiss dengan negara Prancis. Data sebelumnya 3,2%, diperkirakan naik ke 3,4. Kemudian bulan Juli. Kemudian untuk tingkat pengangguran yang net ya 3,4. Kemudian untuk sektor untuk suku bunga masih sama. Suku bunga dari Bank Sentral Swiss itu minus 0,75%. Jadi sudah sekitar 4 tahun lah ya, 4 tahun 5 tahun itu suku bunga Bank Sentral Swiss minus 0,75%. Jadi kalau ibaratnya kita menabung di salah satu bank di negara Swiss, itu uang kita tidak bertambah karena bunga, tapi malah berkurang. Jadi Bank Sentral Swiss ini lebih mengedepankan warga negaranya untuk tidak gemar menabung di bank. Jadi mereka ingin lebih ke warga negaranya supaya berinvestasi, entah itu ke sektor properti, entah itu ke
sektor perekonomian lainnya. Nah, itu paling tidak bisa menaikkan aktivitas perekonomian di warga negara Swiss. Untuk GDP-nya sendiri kondisinya minus, data yang terakhir minus 2,6% karena dampak dari COVID. Jadi membuat negara Swiss harus berpikir ulang untuk mengenai suku bunganya ini. Minus 0,9% apakah masih dipertahankan atau dinaikkan atau dipangkas lagi. Nah, itu nanti untuk rilis dari suku bunga Bank Sentral Swiss itu bulan depan, di bulan September, tanggal 24 September. Kemudian untuk inflasi, sedikit ada kenaikan dari minus 1,3% ke 0,9. Sedangkan dari sektor pengangguran, nah ini data yang terakhir, nanti akan di bulan ini akan dirilis mengenai jumlah pengangguran yang ada di Swiss. Kemudian kalau kita melihat dari secara teknikal dalam 3 bulan terakhir lah ya, 3 bulan terakhir pergerakan USD CHF ini memang lagi menguat dari 0,97 ke 0, dari 0,97 lah, 0,97 ke 0,90. Dari penguatannya memang sangat lumayan banyak sih ya, lumayan signifikan sekali. Karena perekonomian Swiss ini kan lebih cenderung stabil dan suku bunganya pun masih sama di tahun 2000 terakhir berubah di tahun 2015. Nah, itu sampai sekarang masih sama. Jadi kebijakan bank sentral, kebijakan moneternya pun juga bekerja sama dengan pemerintah bersinergi antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Jadi untuk menopang supaya perekonomian masih tetap jalan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Untuk secara teknikal, jika USD Swiss franc ini masih menguat, paling tidak akan menguji 0,89 sampai 0,87. Mungkin untuk kita mencari area pullback-nya ya antara 0,8 sampai 0,88 sampai 0,87 lah untuk kita area pullback untuk ambil posisi buy lah ya. Kalau saya lihat untuk saat ini tren masih turun, masih penguatan untuk Swiss. Jadi paling tidak bisa melewati 0,90. Jadi untuk psikologis price itu di 0,90. 0,90. Nah, 0,90 itu untuk level psikologis. Kalau itu breakout dan close di bawahnya itu ya paling tidak dia akan menguji ke 0,89 atau sampai 0,87. Kita perlu melihat apakah level psikologisnya ini 0,9 ribu lah ya, 0,90 ribu ini berhasil dilewati atau tidak. Kalau misalnya dia di breakout ya berarti kecenderungan akan menguji ke 0,89 sampai 0,87 untuk penurunan yang sedikit lebih ekstrim. Nah, itu nanti baru kita cari pullback-nya baiknya antara 0,88 sampai 0,87. Oke, kita tinggalkan USD Swiss franc, kita beralih ke New Zealand, negara yang paling timur sendiri. New Zealand USD, New Zealand dolar. New Zealand dolar ini akan diuji pergerakannya itu minggu depan seiring dirilisnya suku bunga terbaru oleh Bank Sentral Selandia Baru itu nanti hari Rabu tanggal 12, jadi minggu depan pagi hari sekitar jam 9 pagi. Nah, itu akan sangat menarik sekali dan akan memengaruhi pergerakan dari New Zealand dolar lawan US dollar. Kemudian juga ada penjualan retail yang akan dirilis pada bulan ini, termasuk neraca perdagangan juga dirilis menjelang akhir bulan Agustus. Kemudian kalau kita lihat dari data ekonomi yang lainnya, dari GDP Gross Domestic Product mengalami penurunan dari 0,5 ke minus 1,6.
Dari sektor pengangguran, sedikit ada pengurangan dari sektor pengangguran dari 4,2 ke 4,0. Nah, ini yang sedikit memberikan angin segar kepada Bank Sentral Swiss Selandia Baru yang Bank Sentral Selandia Baru yang kebijakan moneternya memang salah satunya untuk mengurangi pengangguran di tengah pandemi COVID-19. Untuk inflasi juga sesuai dengan harapan mendekati 2,0. Untuk saat ini inflasi jatuhnya 1,5. Data yang terakhir sempat 2,5, tapi karena aktivitas perekonomian sedikit menurun karena pandemi COVID-19 ini yang melanda Selandia Baru, jadi membuat inflasinya ada penurunan ke 1,5. Kemudian untuk suku bunga kemungkinan masih sama 0,25. Data sebelumnya 0,25, kemungkinan masih sama untuk mempertahankan suku bunganya ke 0,25. Jadi untuk Selandia Baru ini cenderung negaranya lebih sedikit stabil lah ya. Tapi di tengah COVID-19 ini memang pemerintah Selandia Baru memang menggencarkan untuk social distance, protokol kesehatan lah ya, protokol kesehatan sama dengan negara-negara lainnya. Dan untuk dampak perekonomian pun juga tidak begitu buruk, tapi yang perlu diperbaiki adalah untuk GDP-nya memang harus diperbaiki. Ini merupakan salah satu PR yang harus dipikirkan oleh Bank Sentral Selandia Baru sama pemerintahan Selandia Baru. Kemudian untuk pergerakan atau analisa teknikal dari New Zealand Dollar atau Selandia Baru ini, New Zealand Dollar lawan US Dollar. Kalau saya lihat memang 88,6% mendekati 100%. Ini kalau misalnya kita mau cari area pembalikan turun, yang merupakan sinyal kita untuk sell di 0,66, 0,66500. Tapi kalau misalnya dia breakout di 0,67500 ya kita harus switch. Sell cut, kita switch ke buy. Soalnya kemungkinan kalau misalnya secara teknikal dia melewati 0,68, paling tidak New Zealand Dollar ini akan menguji ke 0,69. Jadi 0,675 itu untuk area stop. Tapi kalau misalnya untuk penurunan paling tidak akan menguji ke 0,64 sampai 0,62. Jadi untuk area sell itu antara 0,66 sampai di 0,67. Mungkin kita gunakan stopnya di 68 lah ya, di 0,68. Breakout ya kita paling tidak untuk switch buy itu kita untuk cari target ke 0,69 sampai 0,71. Kalau lihat dari gambaran seperti ini hampir sama dengan Australia Dollar chartnya, jadi sedikit membentuk inverse head and shoulder. Memang tren memang masih naik, masih ada kenaikan untuk trennya. Jadi paling tidak untuk target di 0,71 sampai 0,72 untuk target kalau kita tarik inverse, membentuk inversion head and shoulder. Oke, jadi itu gambaran untuk pergerakan mata uang khususnya di major currency Australia Dollar lawan US Dollar, kemudian ada Euro USD, kemudian ada Pound Sterling lawan US Dollar GU, kemudian ada USD Yen, USD Swiss, USD Kanada, dan New Zealand Dollar lawan US Dollar. Jadi untuk saat ini memang pergerakan USD memang lagi diuji karena ada beberapa fundamental yang membuat US Dollar ini mengalami pelemahan. Jadi hal ini yang diuntungkan adalah mata uang yang menjadi rival dari US Dollar. Jadi semuanya memang lagi ada penguatan. Tapi ada beberapa currency yang tadi kita lihat
dalam 10 tahun terakhir di bulan Agustus ini memang pergerakannya kurang begitu menguntungkan. Nah, jadi, eee, dalam 10 tahun terakhir cuman 2 kali naik, kemudian khususnya untuk di AU Australia Dollar, US Dollar sama Pound Sterling US Dollar. Tapi apakah di tahun 2020 ini kedua, pasangan mata uang ini akan merubah tren negatifnya atau tren turunnya ke tren positif. Jadi kita juga perlu menyimak dan kebetulan juga pergerakan USD-nya pun, US dollarnya pun juga lagi melemah untuk tahun ini karena beberapa kebijakan dari pemerintahan Donald Trump, kemudian kesepakatan dagang antara Amerika dengan China juga sedikit memburuk seiring tidak puasnya dari negara Amerika mengenai pembelian sektor pertanian dan sektor perikanan yang dilakukan oleh pemerintah China. Sedangkan kedua negara juga menutup kedutaan besar masing-masing. Jadi negara China menutup kedutaan besar yang ada di Amerika di Houston, kemudian Amerika sendiri pun juga menutup kedutaan besarnya yang ada di China. Jadi saling membalas lah ya, saling membalas. Dan kedua negara ini juga sepakat mereka akan melakukan review. Jadi ini sangat menarik sekali untuk kita simak. Mereka akan melakukan review mengenai kesepakatan dagang yang selama ini sudah mereka lakukan sejak ditandatangani itu bulan Januari 2020 sampai di bulan ini. Apakah di 8 bulan terakhir ini kesepakatan dagang yang sudah ditandatangani ini sudah memenuhi sesuai sesuai target atau tidak. Nah, itu akan mereka review itu tanggal 15. Jadi 15 itu jatuhnya hari Sabtu. Nah, karena reviewnya hari Sabtu, paling tidak hal ini akan memberikan dampak ke beberapa mata uang di forex itu akan mengalami gap untuk hari Seninnya. Hari Seninnya itu sekitar jatuhnya tanggal 17. Karena tanggal 15-nya Sabtu ya mungkin pengaruhnya nanti ke hari Senin. Nah, jadi perlu kita waspadai nanti ketika Amerika dengan China mereview kesepakatan dagang yang sudah dilakukan di hari Sabtu tanggal 15. Nah, nanti Seninnya akan memberikan dampak terhadap pergerakan US dollar. Dan ini juga akan memberikan dampak kepada mata uang yang menjadi rival US dollar. Euro, kemudian yen, pound sterling, Aussie, New Zealand, termasuk komoditas, termasuk emas pun juga nanti akan berefek ketika kedua negara ini mereview kesepakatan dagang yang sudah 8 bulan mereka lakukan. Nah, itu nanti akan berefek ke tanggal 7. Jadi itu perlu kita waspadai bagi mungkin para traders, para YouTuber yang kebetulan punya open posisi mungkin nanti sampai tanggal 15 perlu kita waspadai. Jadi jangan lupa untuk kecukupan modal, equity perlu diperhatikan, terus jumlah lot juga perlu diperhatikan. Kalau misalnya mungkin kita terlalu banyak drop atau terlalu banyak open posisi, itu jelas nanti equity kita lihat kalau misalnya equity-nya terlalu mepet, nah itu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengurangi open posisi atau mungkin kita mengunci sementara atau kita melakukan penambahan dana. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan penambahan dana dan kita dibiarkan aja posisinya, nah ya mungkin kayak semacam gambling lah ya. Kalau misalnya dapat ya dapat banyak, kalau misalnya pergerakannya berlawanan dengan open posisi kita ya mungkin selesai gitu kan ya equity-nya. Nah, jadi paling nggak kalau misalnya masih ingin eksis open posisinya ya kita bisa melakukan penambahan dana seperti itu. Yang jelas catatan bagi saya untuk kita semuanya, apapun analisa teknikal Anda, entah itu yang pakai indikator, entah itu yang pakai non indikator, price action atau pattern atau pola lah ya, atau pola pergerakan, jangan lupa untuk tetap untuk sekali-kali kita melihat atau melirik ini di Amerika lagi sedang terjadi apa nih, perekonomiannya seperti apa nih. Nah, itu paling tidak kita lihat kalau misalnya mungkin perekonomiannya mungkin memburuk seperti
saat ini dan itu membuat USD-nya melemah. Nah, itu paling tidak kita bisa ambil posisi beli di emas atau mungkin di pound sterling atau mungkin di New Zealand, kemudian di Aussie, di Euro, kemudian sell di yen, sell di Swiss, sell di Kanada dolar, seperti itu. Tapi kalau mungkin kondisinya bagus, nah mungkin kita bisa apa namanya switch atau ganti arah. Nah, jadi untuk minggu ini yang jadi berita fundamentalnya jadi catatan bagi kita semuanya, besok hari Jumat itu nanti akan dirilis non-farm payroll, data pengangguran di luar sektor pertanian, itu akan dirilis apakah di tengah kondisi seperti ini, di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang melanda negara Amerika, untuk angka non-farm apakah mengalami perbaikan, naik atau maupun turun. Nah, itu perlu kita cermati. Dan sekali lagi bagi Anda semuanya, para traders, jangan lupa untuk kecukupan modal maupun posisinya jumlah lot perhatikan. Nah, karena non-farm ini kalau dia gerak itu biasanya pergerakannya range-nya biasanya lebar, apalagi yang di XAUUSD atau di emas, itu biasanya range-nya bisa lebar. Nah, untuk di emas sendiri pun juga kondisinya masih fundamental, masih mendukung untuk emas naik, dan emas semakin hari memang setiap hari memang apa namanya sepanjang mencapai harga tertinggi sepanjang masa atau sepanjang sejarah. Untuk hari ini emas menyentuh ke level 53. Nah, untuk yang kemarin dia sempat menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah itu di level 55. 20 20 55 20 apa 2055. Saat ini running di 2042. Jadi emas memang masih menjadi daya tarik bagi pelaku pasar untuk mereka menganggap ini sebagai aset safe haven di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi yang kurang begitu bagus yang melanda di Amerika. Baik, sementara itu dulu ulasan dari saya mengenai apa namanya acara seminar pada siang hari ini. Kita mengulas mengenai mata uang dari sektor dari sisi fundamental juga dari sisi teknikal. Kemudian sedikit saya tadi kita ulas mengenai apa namanya komoditi khususnya di emas. Kemudian untuk minggu ini jangan lupa besok ada data non-farm payroll dirilis. Tetap kita stay tune di MetaTrader GK Invest. Kita lihat pergerakannya seperti apa. Nah, jangan lupa untuk kecukupan modal diperhatikan, jumlah lot juga diperhatikan. Sebelum maupun posisi itu paling tidak kita memiliki semacam trading plan. Dan satu lagi yang perlu diingat, psikologis harus kita kuatkan. Nah, itu sangat penting sekali masalah psikologis. Baik, sementara itu dulu ulasan dari saya mengenai acara siang hari ini di acara webinar, di acara seminar online dari GK Invest Semarang. Saya Rudi Oktavianto sebagai tim R&D GK Invest Semarang. Mohon pamit, tetap jaga kesehatan, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.